Hai Sobat Investor, apa kabar kalian semua? Gue harap baik-baik ya. Oke, jadi hari ini seperti biasa gue ingin mereview reksadana gue dana darurat di Bibit ya. Ini untuk 1 minggu, 1 bulan, 1 minggu. Atau lebih tepatnya itu adalah 5 minggu setelah gue mulai invest. Seperti apa sih? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi gini Sobat Investor semua, perkembangannya gimana sih gitu. Sebelum gue memberitahu kalian perkembangannya itu seperti apa, gue ingin kasih tahu nih motivasi gue untuk melakukan ini apa. Motivasi gue adalah di sini supaya Sobat Investor semua bisa belajar kenapa reksadana tersebut bisa naik ataupun bisa turun. Karena reksadana itu bisa memiliki beberapa sebab kenapa bisa naik dan kenapa bisa turun. Nah, gue sebagai investor yang memang sudah ada pengalaman sebelumnya, mungkin gue bisa sharing ke sobat investor semua, supaya kalian yang masih pemula pun jadi nggak takut untuk mulai invest dan mengerti. Tentu kan kalau misalkan kita sudah mengerti, rasa takut kita untuk mulai investasi harusnya akan berkurang, gitu ya. Jadi tujuan gue di sini bukan untuk memamerkan atau biar kalian mereplika ya portofolio gue, tidak. Oke, nah itu dulu ya. Setelah itu, gue pengen ngejelasin mungkin sedikit kayak portofolio gue gimana sih perkembangannya. Nah, minggu lalu kan gue alhamdulillahnya naik ya, portofolio gue, ya reksadana gue lagi naik. All of a sudden minggu ini, turun gitu. Kenapa sih turun gitu loh? Nah, turun itu dikarenakan pas terakhir itu gue top up dengan nominal yang tidak biasanya gue top up. Karena di beberapa minggu sebelumnya, gue itu pernah top up ya 50.000, terus 50.000 lagi, terus ya selanjutnya gue top upnya langsung 100.000. Tentu harga rata-ratanya akan berubah atau berbeda. Jadi kalau misalkan semakin besar, maka kan jadi tentu harga rata-ratanya beda. Kalau harga rata-ratanya beda, ya tentu kayak return-nya itu kelihatan lebih kecil daripada normalnya. Seperti itu sobat investor semua. Mudah-mudahan jadi kalian mengerti ya bahwa sebenarnya bukan penurunan karena ada sikon apa nih, situasi kondisi apa nih dalam market sendiri gitu. Tapi karena jumlah yang gue top up itu lebih tinggi daripada biasanya ya. Tapi nggak ada sesuatu hal yang harus mengkhawatirkan sih kalau bagi gue pribadi ya. Kayak gitu ya. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat di sini juga ya. Ini perkembangannya. Dan hari ini juga ya gue top up di reksadana gue ya. Buat dana darurat juga gue top up 50.000 ya, karena memang gue kayaknya baru dapat rezekinya 50.000 gitu loh untuk saat ini gitu. Gue nggak tahu ke depan bakal dapat lebih lagi, ya doain aja ya sobat investor ya supaya gue bisa dapat lebih juga gitu. Karena perlu diingat juga dana darurat itu kalian ya harus ada aja gitu, kalian sisihin aja gitu. Karena kan nggak tahu mungkin situasi darurat di ke depan hari itu bisa ada gitu. Oleh karena itu, ya sisihinlah kalau misalkan kita ada budget sedikit, kayak gitu. Itu yang gue lakuin. Nah, seperti biasa, kalau misalkan gue pengen top up, ya, langkah yang gue lakuin itu adalah dengan cara gue klik di portofolio gue. Ya, kalau misalkan gue kan di sini gue rubah ya namanya jadi dana darurat nih. Ya udah, terus habis itu gue tinggal klik reksadana yang udah gue pilih, gue klik top up aja. Klik top up, ya. Habis itu gue tinggal masukin nominal yang pengen gue invest, yang mana 50.000. Habis itu tinggal metode pembayaran, habis itu selesai deh. Kayak gitu. Semudah itu aja sobat investor. Tentunya kalian perlu ingat ya bahwa unit reksadana itu masuknya biasanya 1 hari kerja atau 2 hari kerja ya. Jadi bisa bebas, cuman kasih batas waktu aja 2 hari kerja gitu. Umumnya sih 1 hari atau 2 hari kerja. Dan kebetulan gue ini top up di bawah dari jam 11 sobat investor. Jadi cut off time-nya setahu gue sekarang udah berubah. Dulu cut off time-nya itu jam 1, sekarang jam 11.
Cut off time itu apa sih? Cut off time itu adalah batas maksimal di mana kita bisa bertransaksi pada hari tersebut untuk mendapatkan NAV pada hari tersebut. Ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat NAV pada hari tersebut, ya, nanti di akhir jam bursa, itu kalian harus membeli di bawah dari jam 11. Kalau di atas jam 11, perhitungannya akan mengikuti 1 hari kerja berikutnya. Gitu. Jadi tetap kalian harus pastiin juga nih, kalau emang kalian pengen unit reksadanya masuk lebih cepat, ya makanya transaksinya itu di bawah dari jam 11. Kayak gitu sih. Gue hari ini di bawah dari jam 11 juga transaksi, udah gue top up, ya. Setelah udah gue top up, udah pembayaran, udah enak kan, gitu. Udah, gitu. Nanti gue juga lihat ke depannya bakal kayak gimana, apakah memang bakal terjadi naik ataupun turun. Gue akan coba explain juga ke sobat investor semua ya kenapa itu bisa terjadi juga. Mudah-mudahan ini jadi edukasi tambahan. Nah, mungkin buat additional information di sini, gue akan coba membahas perbedaan antara deposito dengan reksadana pasar uang ya. Karena dua-duanya ini sempat ada orang yang bilang bahwa bagus nih buat dana darurat ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dana darurat itu kan tidak kita pakai setiap saat ya, dan kita pengen nominalnya itu meningkat di ke depan hari. Caranya itu bisa dengan berbagai macam. Ada yang dengan deposito, dengan dengan reksadana pasar uang juga bisa. Seperti itu. Nah, umumnya setahu gue kalau misalkan deposito itu tuh butuh nominal yang gede gitu. Kayak ada yang mulai dari 5 juta, ya kan, 7 juta, 10 juta, ada yang lebih dari 10 juta. Nah, kalau misalnya reksadana pasar uang, lo mulai dari 10.000, ya kan, dimulai dari 50.000, 100.000, 500.000 itu bisa gitu. Jadi nggak mesti kalian harus mulai dari angka yang besar. Itu sih yang kenapa gue suka, kenapa reksadana pasar uang itu menurut gue lebih tepat ya untuk dijadikan dana darurat juga gitu loh. Selain daripada nominal untuk masuknya itu lebih kecil ya, reksadana pasar uang itu sebenarnya nih ya, reksadana pasar uang itu kan isinya ada berbagai macam ya. Ada obligasi jangka pendek, ada juga SBI, ada juga deposito. Umumnya rata-rata tuh deposito gitu ya. Nah, bayangkan ya, bedanya deposito dengan reksadana pasar uang adalah kalau reksadana pasar uang itu adalah total kumpulan duit dari orang-orang yang kemudian ditaruhin di deposito ya dalam jumlah besar. Itu bisa miliaran, puluhan miliar, ya bahkan ratusan miliar, ya bisa juga triliun gitu. Kalian bayangkan, ketika bank ya dikasih dana segitu, otomatis dia akan memberikan bunga spesial atau return spesial ya. Nah, return spesial itu ya kan, misalkan rata-rata pada saat itu untuk suku bunga deposito sekitar 4% ya. Ternyata karena kita dapat bunga spesial jadi 4,5% atau 4,25%. Jadi ada lebihnya gitu. Nah, itu merupakan keuntungan dari reksadana pasar uang juga. Karena kalau reksadana pasar uang ya dia ditaruhnya dalam jumlah besar gitu loh. Sama si manajer investasi. Oleh karena itu kita semua nih para investor yang di dalam kena imbas bagusnya juga seperti itu. Nah, kalau misalkan deposito sendiri itu kan satu nominalnya dia udah gede kan untuk top up ya, untuk awal ya ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta gitu. Itu macam-macam tuh ya. Terus juga kalau misalkan deposito itu kan ada jangka waktunya gitu loh, kayak pencairan tuh nggak bisa di sembarangan waktu juga gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sembarangan waktu bakal ada pemotongan gitu. Belum dipotong sama pajak juga kayak gitu. Pajak itu ada sekitar 20 atau 25% gitu. Daripada total pada saat itu, dari returnnya itu dipotong gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya reksadana kan udah nggak ada potongan lagi. Itu merupakan hal kenapa reksadana pasar uang tuh gue pilih untuk dana darurat ketimbang gue taruh di deposito gitu. Karena lebih banyak manfaatnya, dan yang paling gue suka sih sebenarnya nominalnya bisa mulai dari kecil gitu. Itu sih, dan mudah-mudahan pengetahuan simple dan singkat ini bisa membantu sobat investor semua untuk berinvestasi dengan benar juga, terutama buat dana darurat nih di kedepan hari ya. Mungkin suatu hari nanti kalian akan pakai ya. Seperti itu sobat investor. Nah, buat kalian semua yang belum nonton video review buat dana darurat di minggu sebelumnya,
gue sarankan untuk coba untuk tonton dulu juga ya. Karena dengan kalian tonton juga di sana juga ada edukasi singkat juga nih tentang seputar reksadana pasar uang gitu. Sambil teori ya kan, sambil juga kita praktek. Jadi dua-duanya sama-sama jalan nih gitu kan. Seperti itu. Oke, kalau kalian yang masih pemula, kalian bisa pakai kode referral gue di Bibit ya. Kalian pakai kode referral gue, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana 25.000. Jadi lo dapat, gue juga dapat, nggak ada yang rugi juga. Tapi itu balik lagi optional ya guys. Bahwa itu tidak harus. Semua keputusan ada di kalian. Keputusan investasi ada di kalian. Dan ketahuilah investasi pasti mengandung resiko. Oke, kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.